Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini admin akan membahas tentang cara mengisi formulir pajak Google AdSense tanpa menggunakan NPWP. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi formulir pajak sampai sekarang, maka segera diisi ya teman-teman sebelum waktunya telat. Karena di sini ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, jika kita mengisi formulir pajak menggunakan NPWP atau menyertakan NPWP, maka pajaknya dipotong hanya 10% bagi penghasilan yang didapatkan dari penonton Amerika Serikat saja. Kemudian nomor 2, jika kita mengisi formulir pajak tidak menyertakan NPWP, maka akan dipotong pajak 30% bagi penghasilan yang didapatkan dari penonton Amerika Serikat saja. Kemudian yang ketiga, jika kita tidak mengisi formulir pajak atau telat mengisi formulir pajak ini, maka akan dikenakan pajak sebesar 24% bagi penghasilan yang didapatkan dari seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman telat mengisi formulir pajaknya, maka akan ada di bagian ketiga ini. Tentunya nggak enak banget kan ya teman-teman, akan dikenakan pajak 24% bagi penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari penonton seluruh dunia. Nah, di video ini admin praktekkan untuk cara mengisi formulir pajak tidak menyertakan NPWP. Kalau untuk video tutorial mengisi formulir pajak dengan menyertakan NPWP sudah admin bahas di video admin yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek dari link deskripsi di bawah video ini. Oke teman-teman. Teman-teman bisa klik link ini, kelola info pajak, atau klik tab pembayaran di sini. Oke, kemudian klik kelola info pajak. Kemudian klik tambahkan info pajak. Silahkan login dulu. Untuk jenis akun, silahkan klik perorangan. Karena ini punya admin sendiri, perorangan atau individu, bukan untuk perusahaan atau bisnis lainnya ya. Kalau untuk bisnis atau perusahaan, teman-teman bisa klik yang ini. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Kemudian diklik berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W-8. Nah, teman-teman, yang ini yang paling banyak digunakan yaitu W-8 Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Oke, kalau yang bawah ini, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Oke, klik mulai formulir. Di sini nama individu samakan dengan nama yang ada atau yang tertera di akun Google AdSense ini. Kemudian untuk nama DBA ini dikosongkan saja karena di sini sifatnya opsional, boleh dikosongkan atau boleh diisi. Kemudian pilih negara, yaitu negara tempat kita berada. Di sini admin ada di Indonesia. Kemudian TIN asing ini adalah nomor dari kartu NPWP kita. Oke, kalau teman-teman mempunyai NPWP, maka sertakan NPWP di sini. Karena kalau kita mengisi pajak Google AdSense ini dengan menyertakan NPWP, maka potongan pajaknya hanya dipotong 10% bagi pendapatan yang didapatkan dari penonton Amerika Serikat. Oke, kalau kita tidak menggunakan atau menyertakan NPWP, maka pendapatan kita atau kita dikenakan pajak sebesar 30% bagi penghasilan
yang dihasilkan dari penonton Amerika Serikat. Kemudian jika kita telat untuk mengisi pajak formulir ini, karena yang terakhir adalah 31 Mei 2021 ya teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh pihak Google AdSense. Jika kita tidak mengisi atau telat mengisinya, maka kita akan dikenakan pajak sebesar 24% dari semua negara, gitu ya. Jadi kalau penonton kita itu dari seluruh negara, misal Indonesia, Amerika, Malaysia, Thailand, itu tetap kena pajak 24% gitu ya. Di sini admin tidak menyertakan NPWP ya. Silahkan diklik berikutnya. Di sini kita mengisi alamat tinggal permanen. Nah, yang ini dicentang, kemudian ini Indonesia, diisi ini alamatnya. Jika alamat kita sudah muat diketik di baris alamat 1, maka baris alamat 2 dikosongkan ya. Kecuali kalau alamat kita terlalu panjang diketik di sini, maka bisa dilanjutkan di baris alamat 2. Di centang ini, kalau alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kemudian klik berikutnya. Untuk perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, kalau kita tidak menyertakan NPWP, maka kita pilih tidak. Tapi kalau kita menyertakan NPWP, maka kita pilih iya, gitu ya. Karena di sini admin tidak menggunakan NPWP, maka pilih tidak, kemudian klik berikutnya. Oke, nomor 4 pratinjau dokumen dicentang di sini, kemudian diklik berikutnya. Kemudian nomor 5 sertifikasi. Nah, ini teman-teman bisa membacanya ya. Nama lengkap resmi, teman-teman samakan seperti tadi. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Klik iya, kemudian berikutnya. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tidak. Kemudian dicentang. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Ini kalau semisal akun Google AdSense Anda ini sudah pernah menerima pembayaran atau gajian YouTube-nya, maka teman-teman pilih yang bawah ini. Oke. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Tapi jika akun Google AdSense Anda ini masih belum pernah menerima pembayaran atau gajian, maka teman-teman pilih yang atas ini. Oke, karena di sini admin sudah pernah menerima gajian YouTube, maka admin pilih yang bawah. Kemudian centang yang ini, kemudian diklik kirim. Oke teman-teman, untuk pengisian pajak sudah selesai. Di sini statusnya disetujui, di sini ada tanggal dikirimnya, kemudian atas namanya. Nah, di sini karena admin tidak menggunakan atau menyertakan nomor NPWP, maka di sini dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.